Di akhir tahun 2018 lalu dikabarkan Bangladesh membeli bus sebanyak 1034 unit asal Indonesia dan mulai dikirim di Desember 2018 lalu. Lalu disusul dengan dikirimnya bus tingkat jahitan dari Karoseri Laksana Ungaran Semarang ke Bangladesh. Selain itu tersebar kabar juga bahwa Bangladesh meniru bus buatan Indonesia dan mungkin pada kali ini perlu kita ulas sedikit terkait beberapa fakta tentang bus di negara Bangladesh dan Indonesia. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia dan apa khabar anda orang Malaysia? Bagaimana dengan puasa anda hari ini? Adakah semakin sehat dan semakin kuat dan semakin bertenaga? Jika sehat, Alhamdulillah guys. Itulah yang kita nakkan. Tidak lama lagi kita akan menyambut Syawal. Pejam celik kita dah menyambut Syawal. Kita doakan semoga umur kita diberikan oleh Allah umur yang panjang agar kita dapat menghabiskan Ramadan pada tahun ini dengan puasa yang penuh 30 hari guys ya. Okey guys, dan juga kita minta pada Allah moga-moga kita diberikan umur yang panjang juga agar kita dapat berjumpa di Ramadan yang tahun-tahun akan datang. So okay guys, bagi anda yang baru saja sampai ke channel saya macam biasa guys, jangan lupa tekan subscribe dan jangan juga lupa klik butang loceng ni sekali. Bukannya apa? Supaya anda akan sentiasa dapat notification ataupun video-video terbaru yang saya uploadkan untuk anda. Untuk pengetahuan anda yang baru saja sampai ke channel saya, inilah channel Brozul. Okey, saya berasal daripada YouTuber Sarawak dan sudah lama menetap di Kuala Lumpur. Hampir 24 tahun lah saya menetap di Kuala Lumpur. Dan kini umur saya baru 21 tahun. Percaya? Tak percaya? Okey, tak apa. Okey guys, hari ini saya nak reaction lagi satu lagi video daripada channel Taufik RS. Katanya di sini 5 perbezaan bas Bangladesh dengan bas Indonesia, ataupun kalau sebutan bahasa Indonesianya macam ni ya, 5 perbezaan bus Bangladesh dan bus Indonesia. So bagaimana ceritanya dan bagaimana videonya? Jom kita sama-sama tonton dan reaction video tersebut. Okey guys, jom. 2000 years later. So okay guys, jom kita sama-sama tonton dan reaction video tersebut. Okey, 1, 2, 3. Di akhir tahun 2018 lalu dikabarkan Bangladesh membeli bus sebanyak 1034 unit asal Indonesia dan mulai dikirim di Desember 2018 lalu. Lalu disusul dengan dikirimnya bus tingkat jahitan dari Karoseri Laksana Ungaran Semarang ke Bangladesh. Selain itu tersebar kabar juga bahwa Bangladesh meniru bus buatan Indonesia dan mungkin pada kali ini perlu kita ulas sedikit terkait beberapa fakta tentang bus di negara Bangladesh dan Indonesia. Dan oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan bahas inilah 5 perbedaan antara bus negara Bangladesh dan Indonesia. Sedap kan suara pengacara ni guys, ataupun suara Taufik ni. Subscribe, silakan di-subscribe di bawah. Saya suka dengar suara dia guys. Nyalain loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Bagus suara dia. Untuk jadi DJ radio sangat bagus. Tata tertib. Di awal bahasan kita terkait tata tertib seperti perilaku di jalan raya, jadwal keberangkatan dan lain sebagainya. Menurut Bank Dunia ada 60 perusahaan otobus di negara Bangladesh, tapi pengemudinya tidak selalu mengikuti trayek ataupun jalur yang sudah ditetapkan jadwal-jadwal. Tak patuhi undang-undang lah ni. Pokoknya jadwal bisa diatur sesuka-suka mereka saja. Hal ini tentunya berbeda banget dengan negara Indonesia. Kalau kalian sering menggunakan bus antar kota dalam provinsi atau antar kota antar provinsi di Indonesia, pasti jadwal keberangkatan busnya cenderung tetap atau biaya perjalanan juga sudah ditetapkan seragam untuk kelas yang sama bagi setiap penumpang oleh perusahaan otobus itu sendiri. Mana boleh ikut suka-suka. Di Bangladesh akan dikenakan biaya yang cenderung berbeda-beda tergantung dari Anda. Apakah Anda jago tawar-menawar atau tidak? Kalau kalian jago tawar-menawar, kalian akan mendapatkan biaya perjalanan yang murah. Yang membuat kota ini semakin parah adalah pengusaha perusahaan otobus rata-rata pemilik partai politik yang berkuasa ataupun serikat buruh yang kuat. Belum lagi dengan perilaku petugas yang tidak peduli dengan surat angkutan SIM ataupun izin kendaraan yang sudah kadarluasa. Kalau busnya masih bisa jalan ataupun masih bisa melaju di atas jalan raya, artinya masih bisa beroperasi guys. Allahu Akbar. Ya ilaha illallah, macam tu ke turun bas? Tak perlu berhenti ya, turun berlari macam tu je. Bus dalam kota.
Selanjutnya terkait bus dalam kota. Kita ambil saja contohnya kota Dhaka, Bangladesh dan kota Jakarta. Bangladesh memiliki bus dalam kota yang sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak, bus-bus dalam kota tersebut memiliki kondisi yang sangat jauh di bawah kelayakan. Bodi bus yang sudah sangat rusak sekali hanya ditambal dengan dempul saja. Beberapa orang Indonesia yang tinggal di Dhaka, Bangladesh pun mengeluarkan narasi yang serupa bahwa bus dalam kota di negara Bangladesh jauh dari kata kelayakan. Sedangkan di Indonesia sendiri misalnya bus Transjakarta untuk saat ini sudah memberikan pelayanan yang cukup nyaman serta sudah banyak menghadirkan bus-bus premium seperti Mercedes-Benz, Scania, dan Volvo tentunya dengan bodi jahitan dari karoseri lokal dalam negeri. Populasi bus premium untuk bus dalam kota di Indonesia akan terus bertambah seiring berjalannya waktu, termasuk bus Volvo B11R yang akan terus bertambah dalam waktu dekat ini. Hal ini tentu jauh berbeda banget dengan bus dalam kota yang ada di negara Bangladesh. Namun di akhir tahun 2018 lalu, Bangladesh memesan bus asal Indonesia yakni dari karoseri Laksana asal Ungaran, Semarang, Jawa Tengah sebanyak 1034 unit. Semoga bus-bus yang dibeli itu bisa segera beroperasi dan meremajakan armada-armada yang ada di negara Bangladesh. Ya, betul. InsyaAllah. Supir dan kecepatan. Pemandu supir pemandu Allah Allah. Aduh, bisingnya. Perilaku supir bus yang ada di jalan raya di negara Bangladesh terkenal agak kasar seperti saling menyalip dengan kecepatan tinggi, saling menyembunyikan klakson, belum lagi kalian akan diuji dengan supir yang menyetir secara ugal-ugalan dan bikin jantung mau copot. Bagi kalian yang tidak biasa tentunya itu akan membuat fisik Anda gemetaran selama ada di dalam bus tersebut. Namun bagi masyarakat Bangladesh itu adalah hal yang lumrah dan wajar. Pokoknya mantap benar sih ini masyarakat Bangladesh. Macam mana ya Allah, rapatnya. Kalau di Indonesia terkait dengan supir dan kecepatan masih nyaman-nyaman aja bagi penumpangnya. Kecepatan di atas rata-rata dalam hal membawa bus di sebagian supir bus yang ada di negara Indonesia masih bisa kita jumpai sampai sekarang ini. Cepat namun sampai tujuan tepat waktu dan selamat sampai tujuan. Akan tetapi tidak sedikit juga supir bus yang tidak seutuhnya mengutamakan kecepatan tapi keselamatan dan kenyamanan penumpangnya. Maka tidak heran di bus-bus yang sekarang ini, para penumpang dalam bus merasa nyaman dan berasa lagi duduk di sofa yang empuk banget, guys. Betul, yang paling penting sekali selesa. Sebab kita duduk lama, kadang 6 jam, 7 jam kalau dalam bas. Kena tempat yang selesa lah. Macam mana tak selesa, sakit pinggang. Jarak tempuh. Jarak tempuhnya berapa jam Bangladesh sebagai negara dengan luas wilayah 148.460 km persegi tentunya membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk mengakses dari suatu daerah ke daerah lainnya di Bangladesh. Namun faktanya kebanyakan bus di sana melayani rute-rute pendek saja, terutama daerah-daerah yang ramai ataupun yang berpotensi banyak penumpangnya. Macam tu je turun. Warga di sana mengaku susah mengakses transportasi umum untuk daerah pedalaman. Maka tidak heran sekalinya jalan seperti bus ataupun kereta api pasti melebihi kapasitas penumpangnya. Selain itu karena susahnya akses ke kota, membuat beberapa masyarakat Bangladesh harus merantau dan tinggal di pinggiran kota guna untuk mencari rezeki. Hal ini tentunya berbeda banget dengan negara Indonesia, yang dimana rata-rata perusahaan otobus melayani sampai ke daerah-daerah kecil sekali pun, dan rata-rata daerah di Indonesia sudah banyak memiliki perusahaan otobus besar yang melayani fasilitas yang membuat penumpang nyaman selama di perjalanan, baik itu di Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Jawa, Kalimantan maupun di Sumatera sekalipun. Apalagi ada perusahaan otobus Damri yang memiliki visi dan misi untuk melayani sampai ke daerah-daerah perintis sekalipun. Untuk jarak tempuh jelas beda jauh banget sih antara negara Bangladesh dengan Indonesia.
Indonesia terkenal dengan bus yang trayek jauhnya. Sebut saja seperti perusahaan otobus Rasa Sayang yang melayani trayek dari Bima menuju Jakarta pulang pergi. Kemudian ada perusahaan otobus Putra Pelangi yang melayani trayek dari Aceh menuju Jakarta pulang pergi juga. Kemudian ada perusahaan otobus PMTOH yang melayani trayek dari Aceh menuju Medan dan dilanjutkan sampai ke Solo. Kemudian ada pula yang paling jauh, yaitu perusahaan otobus antar lintas Sumatera yang melayani trayek dari Medan menuju Jember dengan waktu perjalanan kurang lebih 90 jam perjalanan. 90 jam. Gila, 90 jam. Berapa hari 90 jam? Dekat 5 hari lebih dekat. Karoseri. Penat tu. Bangladesh dan Indonesia memang memiliki masing-masing karoseri lokal dalam pembuatan balutan bodi busnya. Namun kalau soal tampilan dan kualitas hasil produksinya, bisa dibilang Bangladesh masih di bawah kualitas Indonesia, baik terkait dengan tampilan, kenyamanan maupun safety-nya. Betul. Hal itu terbukti di mana Bangladesh sampai membeli bus dari Indonesia tepatnya pada tahun 2018 lalu sebanyak 1034 unit dan mulai didistribusikan sejak Desember 2018 lalu. Selain itu, Bangladesh juga membeli bus tingkat dari karoseri Laksana Ungaran Semarang, Jawa Tengah, dan bahkan dikabarkan Bangladesh meniru bus buatan dari karoseri Laksana tersebut. Sebab desain Indonesia tu mungkin sangat cantik. Bapak Wery Yulianto selaku bagian ekspor manajer karoseri Laksana juga menanggapi terkait adanya karoseri yang memakai nama Laksana dan legasi di Bangladesh. Pak Wery menambahkan bahwa Laksana masih melakukan kolaborasi dengan partner di Bangladesh mengenai penggunaan logo Laksana di sana. Saat ini kami cukup bangga bahwa produk Indonesia bisa diterima di belahan dunia, guys. Alhamdulillah. Oke guys, dari kelima perbedaan antara bus negara Bangladesh dan Indonesia yang telah kita bahas tadi, bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah ya. Kalau suka videonya silahkan di-share. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di next video. So okay guys, kita dah tonton dan tengok sama-sama bagaimana 5 perbezaan bas Indonesia dan bas Bangladesh. Memang sangat jauh lah bezanya. Kalau setakat macam yang bas Bangladesh tu tadi, maaflah saya nak cakap, kalau bas dah macam tu dah teruk dengan bodinya yang calar, tayarnya dia dah merekah nak pecah, ya Allah, bas macam tu sebenarnya dah tak layak di atas jalan raya. Kalau di Malaysia pun memang dah tak layak untuk kelulusan daripada Puspakom ataupun yang membenarkan kenderaan awam di atas jalan raya, memang dah tak sesuai pun. Tu kalau di kampung memang dah tak sesuai, dah apatah lagi untuk di bandar kalau bas Bangladesh macam tu kan. Tapi itulah, mereka pun meniru apa desain bas daripada Indonesia dan membeli 1034 buah daripada Indonesia ya, bas. Dan rakyat Indonesia sangat banggalah kerana Bangladesh membeli bas daripada Indonesia 1034 buah ataupun 1034 biji ya. Nak cakap biji ke buah tak tahu nak cakap macam mana, tapi hampir sama lah tu ya. Begitulah Bangladesh membeli bas daripada Indonesia. So bagaimanapun kita harap negara Bangladesh akan lebih maju lagi lah dengan pengangkutan awamnya, dengan fasilitas yang ada di kotanya kan. Janganlah macam tu, teruk sangatlah. Kalau kita tengok pun sangat kesian kan, dengan tak ada tempat berhenti, suka-suka hati nak pergi berhenti terjun je. Saya pun tengok pun ngeri ya. Ngeri, memang sangat takutlah bagaimana pemandu-pemandunya sangat ganas-ganas. Ya Allah, tekan honpon tak berhenti-henti. Ya Allah, takutlah saya. Lagipun saya tak pernah pergi Bangladesh. So kita doakan semoga negara Bangladesh lebih maju dan lebih aman lagi. Dan sama juga dengan Indonesia, saya doakan semoga negara Indonesia lebih maju dan lebih aman lagi dan lebih makmur. Oke guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan manfaat juga untuk anda di Indonesia. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum, goodbye guys. Bye bye.